السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين شهر المتين. قال ابن إسحاق رحمه الله حدثني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي وكان واعية. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah menyampaikan kepada kami Abdul Malik ibn Abdullah ibn Abi Sufyan al-Thaqafi wa kana wa'iyah, dan dia adalah seorang yang cerdas. Qala, beliau menyatakan qadima rajulun min irashin bi ibilin lahu Makkah. Yani qadima Makkah rajulun min irash bi ibilin lahu. Yani Makkah maf'ulun dari qadima. Kata beliau, datang seseorang dari suku Irash, al-Irashi. Dan suku Irash itu di luar Mekah, bukan penduduk asli Mekah. Bi'ibilin lahu, datang membawa seekor unta yang akan dijual. Datang ke Mekah. Fabta'aha minhu Abu Jahlin. Kemudian dibeli oleh Abu Jahal. Famatalahu bi athmaniha. Tetapi bayarannya ditunda, tidak dibayar. Diambil untanya, tetapi tidak dibayar. Ini makna matalahu bi athmaniha. Dan sudah disebutkan dalam hadis, matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran dalam keadaan dia mampu, itu adalah kezaliman. Maka memang Abu Jahal adalah seorang yang zalim, sehingga dia mengambil untanya tapi tidak mau membayarnya. Fa'aqbal al-Irashi hatta waqafa ala nadin min Quraisy. Maka datanglah al-Irashi, orang dari suku Irash tadi, sampai berdiri di nadin min Quraisy. Berdiri di tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, sedangkan Rasulullah SAW ada di sana. Fi nahiyatin minal masjid jalisun. Di salah satu sisi masjid Rasulullah SAW sedang duduk. Faqala, maka berkatalah seorang Irashi ini, ya ma'syar Quraisy, man rajulun yudini ala Abil Hakam ibn Hisham. Wahai orang-orang Quraisy,
adakah di antara kalian seseorang yang mau membantu aku terhadap Abul Hakam Ibn Hisham? Abu Jahal ini dikenal di kalangan Quraisy sebagai Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak hukum. Karena memang beberapa mereka, bahkan sebagian besar orang-orang Quraisy, kalau menghukumi sesuatu mereka akan datang kepada Abu Jahal ini untuk menanyakan hukum-hukum. Dan kalau sudah diputuskan oleh Abu Jahal, maka mereka semuanya menerima keputusan Abu Jahal, sehingga dikatakan dengan Abul Hakam. Tetapi sungguh demi Allah, lebih pantas dia disebut dengan kalimat Abu Jahlin, bapak kebodohan. Karena dia tidak mau menerima tauhid la ilaha illallah dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebodoh-bodoh manusia, sehingga tidak pantas dikatakan sebagai Abul Hakam. Sungguh sangat wajar, sangat pantas kalau disebut sebagai Abu Jahal. Tetapi karena dikenalnya dengan Abul Hakam, maka berkata seorang Irasyi ini dengan kalimat, ya ma'syara Quraisy, man rajulun yudini ala Abil Hakam ibn Hisham. Wahai orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang mau membantu aku, menolong aku terhadap Abul Hakam ibn Hisham? Fa inni rajulun gharib, sesungguhnya aku adalah seorang yang asing, pendatang, gharibun, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa qad ghalabani ala haqqi, sesungguhnya dia telah merampas hakku, telah mengalahkan aku dan merampas hakku. Demikian yang diucapkan oleh Al-Irasyi kepada orang Quraisy. Qala lahu ahlu dzalikal majlis, maka orang-orang Quraisy yang ada di majlis itu, yang ada di dekat masjid atau di dekat Ka'bah, berkata mereka, atara dzalikar rajul al-jalis, ya Irasyi, tahu kamu orang yang duduk itu di sana? Yang ditunjuk adalah Rasulullah SAW. Di Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum yuhazzi'una bihi, dan mereka ini bermaksud memperolok-olok Al-Irasyi dan sekaligus memperolok-olok Rasulullah SAW, sehingga ditunjukkan seorang yang akan menolongnya yang ternyata Rasulullah SAW. Kata mereka, maukah aku tunjukkan pada kamu seorang yang bisa membantu kamu? Itu loh, yang duduk di pojok sana itu. Yang dimaksud Rasulullah SAW. Lima ya'lamuna bainahu wa baina Abi Jahlin minal adawah. Yang demikian karena mereka tahu antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal ada permusuhan besar. Abu Jahal sangat benci kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun sangat benci kepada Abu Jahal. Maka mereka tahu. Maka mereka memperolok-olok Al-Irasyi, kalau kamu mau minta tolong kepada Abul Hakam, itu orang yang duduk di sana itu, kamu hubungi dia, dia bisa membantu kamu. Mereka ingin memperolok-olok dan ingin menonton apa yang terjadi. Idhab ilaih fa innahu yudika alaih, pergilah ke orang itu, niscaya dia akan membantu kamu untuk mengambilnya dari dia. Fa aqbala al-Irasyi hatta waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Irasyi datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berdiri di hadapannya dan berkata, ya Abdullah, inna Abul Hakam ibn Hisham qad ghalabani ala haqqin li qibalahu. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Abul Hakam ibn Hisham telah mengalahkan aku dan dia mengambil hakku yang ada di dirinya. Wa ana rajulun gharib ibnu sabil, sedangkan aku adalah orang asing dari luar perjalanan atau dalam keadaan safar. Wa qad sa'altu haula'il qaum an rajulin yu'dini alai, dan aku sudah bertanya-tanya siapa seseorang yang bisa membantu aku untuk mengambilkan hakku dari dia. Ya'khudh li haqqi minhu, untuk mengambil hakku daripadanya, dari dia. Fa asyaru li ilaik, dan mereka mengisyaratkan untukku kepadamu. Fa khudh li haqqi minhu yarhamukallah, maka tolong ambilkan hakku dari dia, semoga Allah merahmatimu. Qala intaliq ilaih, kata Nabi, berangkatlah kamu ke sana. Kemudian Rasulullah SAW mengikutinya. Qama ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'awhu qama ma'ahu qalu li rajulin mimman ma'ahum. Ketika mereka melihat, orang-orang Quraisy melihat
Rasulullah SAW bangkit bersama Al-Irashi tadi menemui Abu Jahal, maka mereka pun berkata satu sama lainnya, ittabi'hu fanzur madza yasna, ittabi'hu fanzur madza yasna, ikuti dia, lihat apa yang terjadi. Ini mereka ingin mentertawakannya, mereka ingin memperolok-oloknya, maka mereka berupaya untuk mengikutinya dan mengirim orang untuk mengikutinya. Apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal? Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta ja'ahu fa daraba alaihi babahu. Maka Rasulullah SAW pun keluar, berangkat menemui atau mendatangi rumahnya, sampai ketika beliau di hadapan rumahnya, daraba alaihi babahu, beliau mengetuk pintunya. Faqala, maka berkata Abu Jahal, man hadha, siapa itu? Qala Muhammad. Fakhruj ilayya, ini Muhammad, keluarlah, temui aku. Fakharaja ilayhi wa ma fi wajhihi min raihatin, maka keluarlah Abu Jahal dalam keadaan di wajahnya enggak ada ruh sama sekali, pucat pasi, ketakutan. Qadin tuqi'a launuhu, warnanya sudah pucat. Faqala a'ti hadzal rajul haqqahu, kata Nabi, berikan hak orang ini kepadanya. Qala na'am, kata Abu Jahal, iya. La tabrah hatta a'tiyahu alladhi lahu, jangan pergi kemana-mana, aku akan ambilkan sehingga aku memberikan kepadanya. Fadakhala, maka masuklah dia ke dalam rumahnya. Fa kharaja ilaihi bihaqqihi, kemudian keluar membawa harta yang merupakan haknya orang tadi. Fadafa'ahu ilaihi, kemudian dibayarkan kepadanya. Tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pergilah Rasulullah sallallahu wa qala lil Irashi, dan berkata kepada orang Irashi tadi, alhaq bi sya'nik, pergilah temui urusanmu, yakni selesaikan urusanmu sendiri. Fa aqbala al-Irashi hatta waqafa ala dhalikal majlis, maka al-Irashi ini kembali ke tempat semula, yaitu ke tempat orang-orang Quraisy berkumpul, ke majlis mereka. Faqala, kemudian mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jazahullahu khairan faqad wallahi akhadha li bihaqqi, semoga Allah membalas dia dengan kebaikan, sungguh demi Allah dia telah membantuku dan dia telah menolongku, telah mengambilkan hakku daripadanya. Ini semua di luar dugaan orang-orang Quraisy tadi. Orang-orang Quraisy menunjuk Rasulullah SAW hanya ingin memperolok-olok, ingin melihat apa yang terjadi sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, bagaimana Rasulullah SAW diperolok-olok atau dipukul atau disakiti oleh Abu Jahal. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Qala wa ja'a ar-rajul alladhi ba'athu ma'ahu, maka datanglah orang yang diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy tadi untuk mengikuti Rasulullah SAW, datang ke tempat mereka. Faqalu, maka mereka pun langsung berkata, waihak, celaka engkau, madza ra'ait, apa yang kamu lihat, apa yang terjadi? Qala, dia jawab, ajaban minal ajabi, sungguh yang aku lihat sungguh keanehan yang luar biasa. Wallahi ma huwa illa an daraba alaihi babahu, sungguh demi Allah tidaklah dia kecuali hanya mengetuk rumahnya. Fakharaja ilaihi, kemudian keluarlah Abu Jahal dalam keadaan dia tidak memiliki wajah, atau dalam keadaan wajahnya tidak memiliki ruh, dalam keadaan sudah pucat pasi ketakutan. Kemudian berkatalah dia kepada Abu Jahal, a'ti hadza haqqahu, berikanlah haknya. Maka dia menjawab, na'am, iya, sebentar, aku akan ambilkan, jangan pergi kemana-mana. Maka dia ambilkan ke rumahnya, ke dalam rumahnya, kemudian keluar memberikan haknya. Yang menyuruh dia untuk mendatangi dan mengikuti terheran-heran, dan yang diutusnya juga terheran-heran dengan apa yang terjadi. Tsumma lam yalbas Abu Jahlin anjaa, tidak berapa lama Abu Jahal pun datang, yang sedang diperbincangkan, yang sedang dibicarakan. Faqalu lahu, maka mereka berkata semuanya kepada Abu Jahal, wailak, malak, ada apa denganmu, celaka engkau, kata mereka. Ada apa denganmu wahai Abul Hakam, celaka engkau. Wallahi ma ra'ayna mithla ma sana'ta qat, sungguh demi Allah aku enggak pernah melihat engkau berbuat seperti itu sama sekali. yakni engkau berbuat sesuatu yang tidak pernah kau lakukan seperti itu.
Biasanya akan dipukul Rasulullah, biasanya akan disakiti, biasanya akan dibentak, akan dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang keji. Tapi kali ini engkau berbuat seperti itu, malak, ada apa denganmu? Maka dijawab oleh Abu Jahal, waihakum, celakalah kalian. Wallahi ma huwa illa an daraba alayya babi. Sungguh demi Allah, tidaklah terjadi kecuali dia mengetuk pintu rumahku, wa sami'tu sautahu, kemudian aku mendengar suaranya. Dan sungguh mali'at ru'ban, aku mendengar suaranya, aku menjadi ketakutan. Yani ketika ditanya, man hadha? Rasulullah menjawab, Muhammad, ukhruj ilayya. Dengan jawaban Rasulullah SAW, dia mendengar, sudah gemetar. Thumma kharajtu ilayhi, kemudian aku keluar kepadanya. Ternyata inna fawqa ra'sihi la fahlan minal ibili. Sungguh aku melihat di atas kepalanya seekor unta jantan yang ganas. Aku tidak pernah melihat unta seperti itu sama sekali. Ma ra'aitu mithla hammatihi. Aku tidak pernah melihat seseram itu. Wala qasratihi wala anyabihi. Tidak pernah aku melihat betapa mengerikan taringnya yang seperti itu. Tidak pernah aku melihat seekor unta yang seperti itu besarnya, yang seperti itu ganasnya. Qat, sama sekali. Wallahi lau abaitu la akalani. Sungguh demi Allah, kalau aku menentangnya, aku khawatir unta itu akan memakanku. Unta makan manusia itu sungguh terjadi pada unta-unta biasa. Apalagi apa yang dilihat oleh Abu Jahal ini lebih dari yang biasa. Yang kata Abu Jahal, aku tidak pernah melihat unta yang seganas itu dan seseram itu. Unta itu bisa makan manusia. Ketika dia marah, dia akan mengejarnya dan kemudian menginjak-injaknya sampai remuk tulangnya, dan kemudian dia akan makan sepotong demi sepotong. Ini unta ganasnya. Tetapi yang dilihat oleh Abu Jahal lebih daripada itu. Dia menyatakan, wallahi ma ra'aitu mithlahu qat. Aku tidak pernah melihat unta yang seperti itu sama sekali. Ikhwan fillah azakumullah. Tentunya orang-orang Quraisy hanya mentertawakannya. Dan sebagaimana biasanya mereka akan berkata, saharaka Muhammad, engkau disihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW bukan sahir, bukan penyihir, bukan pula penyair. Rasulullah SAW adalah rasulun yuha ilaih, seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya hormati, itu kisah yang berikutnya tentang apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan mereka tokoh-tokoh Quraisy. Bagaimana mereka memperolok-olok Rasulullah SAW, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membelanya dan terus memuliakannya. Haditsuna, pembicaraan kita yang berikutnya adalah haditsul Isra, kisah tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana al-hijrah, kana al-Isra qabla al-hijrah bi'amin. Terjadinya Isra dan Mi'raj itu sebelum hijrah 1 tahun. 1 tahun sebelum hijrah. Dan kejadian Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tahun-tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka dalam keadaan masih berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, memberikan tekanan-tekanan, memberikan permusuhan-permusuhan sampai memboikotnya dan sebagainya. Dan kemudian ketika itu pula di tahun yang sama meninggalnya Abu Talib dan juga meninggalnya istrinya, istri Rasulullah SAW yang paling dicintainya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka tahun-tahun kesedihan itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW dengan Isra dan Mi'raj. Qala rahimahullah, berkata sahibul kitab rahimahullah, thumma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Kemudian diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa huwa Baitul Maqdis min Ilya. Masjidil Aqsa adalah masjid di Baitul Maqdis di Palestina, di daerah yang disebut dengan Ilya. Waqad fashal Islam di Makkah fi Quraisy wa bil qabail kulliha. Sedangkan keislaman sudah mulai menyebar hampir di setiap suku ada yang masuk Islam. Walaupun bukan mayoritasnya,
tetapi ada 1-2 orang yang masuk Islam di setiap sukunya. Fakana Abdullah bin Mas'ud fima balagani anhu yaqul, dan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diberitakan kepadaku berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil buraq. Rasulullah sallam didatangi oleh Jibril dengan buraq. Buraq adalah kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW dengan Jibril ketika Isra dan Mi'raj. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, wa hiya dabbatu allati kanat tuhmal 'alaiha al-anbiya. Buraq adalah kendaraan yang biasa ditunggangi oleh para anbiya sebelumnya. Tada' hafiraha fi muntaha tarfiha. Diletakkan kaki belakangnya di ujungnya atau ke arah ujungnya. Tergambar, kaki belakangnya ke sana, ke ujung yang paling belakang. Fahumila 'alaiha, maka dibawalah Rasulullah SAW di atas buraq tersebut. Thumma kharaja bihi sahibuhu, kemudian berangkatlah Rasulullah SAW bersama Jibril yang membawa buraq tersebut. Yaral ayati fima bainas sama'i wal ard, beliau melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah di perjalanan tersebut. Hatta intaha ila Baitul Maqdis, sampai berakhir di tempat yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Fawajada fihi Ibrahim al-Khalil wa Musa wa Isa, didapati di sana beberapa anbiya, beberapa para nabi, di antara Ibrahim al-Khalil alaihi salam, wa Musa alaihi salam, wa Isa alaihi salam. Fi nafarin minal anbiya'i qad jama'u lahu, di kumpulan para nabi-nabi yang mereka sudah berkumpul di sana. Fa shalla bihim, maka Nabi pun salat mengimami mereka. Thumma ata bi thalathati aniyatin, kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW 3 bejana. Satu bejana, ina'un fihi laban, bejana yang berisi susu. Wa ina'un fihi khamr, dan satu bejana lagi berisi khamr, minuman keras. Wa ina'un fihi ma, dan yang ketiga satu bejana yang berisi air biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi bersabda, fasami'tu qailan, aku mendengar seseorang atau sesuatu yang berbicara. Hina uridat alayya, ketika diberikan kepadaku dan ditawarkan 3 minuman tadi, aku mendengar sesuatu suara. In akhadal ma ghuriqa wa ghuriqat ummatuk, kalau engkau meminum air maka sungguh engkau akan tenggelam dan tenggelam pula umatmu. Wa in akhadal khamra, kalau diambil khamr, gawa, akan menyimpang dan menyimpang pula umatmu. Wa in akhadal laban, kalau engkau mengambil susu maka hudiya, engkau akan terbimbing dengan hidayah dan akan terbimbing pula umatmu. Qala fa akhadtu ina al-laban, maka aku mengambil susu, fasharibtu minhu, dan aku minum susu tersebut. Faqala li Jibril alaihi salam, maka Jibril berkata kepadaku, hudita wa hudiyat ummatuka ya Muhammad, engkau mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan hidayah pula umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq selanjutnya, huddithu anil Hasan annahu qala, dan disampaikan pula kepadaku dari Al-Hasan bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, baina ana naimun fil hijri ijja'ani Jibrilun fahamazani biqadamihi, ketika aku tertidur di Hijr dekat Ka'bah, Hijr Ismail, ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril, fahamazani biqadamihi, kemudian beliau membangunkan aku, menggoncangkan aku dengan kakinya. Fajalastu, maka aku pun duduk. Falam ara syai'an, dan aku tidak melihat apapun. Fa'udtu ila madja'i, maka aku kembali ke pembaringanku. Faja'ani thaniyah fahamazani, kemudian datang lagi dan digoncangkan lagi badanku.
dengan kakinya. Fajalastu, maka aku duduk lagi. Falam ara syai'an, aku pun tidak melihat apapun. Fa'udtu ila majja'i, aku pun kembali ke tidurku. Faja'ani tsalitsah, tiba-tiba datang yang ketiga dan hamazani biqadamihi, membangunkan aku dengan kakinya yang ketiga kalinya. Fajalastu, maka aku pun duduk. Fa'akhadha bi'adudi, maka dia pun mengambil lenganku, menuntunku. Faqaraja bi ila babil masjid, kemudian mengajak aku keluar ke pintu masjid. Fa idza dabbatun abyad, tiba-tiba di luar sudah ada kendaraan putih. Bainal bagli wal himar, yang besarnya antara bighal dengan himar. Himar itu keledai, sedangkan bighal itu adalah antara kuda dengan keledai. Yang paling besar kuda, kemudian agak kecil sedikit ada yang disebut dengan bighal, dan yang paling kecil adalah keledai, yang kata orang sini kalde. Nah, sedangkan yang dilihat kendaraan tadi itu besarnya antara keledai dengan bighal. Fi fakhidaihi janahani yahfir bihima, di kedua kakinya kanan kiri ada sayap yang mengepakkan ke kakinya. Ini kakinya ada sayapnya. Yadha' yadahu fi muntaha tarfihi, meletakkan kedua kakinya di belakang ujungnya atau di ujung belakangnya. Sebagaimana riwayat yang tadi, kaki belakangnya dijulurkan ke ujung paling belakangnya. Fahamalani alaih, maka Jibril membawaku di atas kendaraan tersebut. Thumma kharaja ma'i la yafutuni wa la afutuhu, kemudian dia membawaku, tidak lepas dia dariku dan tidak lepas aku dari dia, selalu bersama. Qala al-Hasan fi hadithi, berkata al-Hasan dalam kisahnya, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa madha Jibrilun alaihi salam ma'ahu, maka berangkatlah Rasulullah sallam dan Jibril pun berangkat bersamanya. Hatta intaha bi ila Baitul Maqdis, hingga berakhir bihi ila Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis. Fawajada fihi, maka didapati di sana Ibrahim wa Musa wa Isa alaihimussalam fi nafarin minal anbiya alaihimussalam. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dalam beberapa para nabi di sana. Fa ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun mengimami mereka, memimpin salat mereka. Fa shalla bihim, maka salat mengimami mereka. Thumma ata bi ina'aini fi ahadihima khamrun wa fil akhar laban, kemudian dibawakan kepadanya, ditawarkan dua minuman, salah satunya bejana berisi susu, dan salah satunya bejana berisi khamr. Ini perbedaannya dengan riwayat yang tadi. Riwayat yang tadi disebutkan 3, tetapi di riwayat ini disebutkan 2, susu dengan khamr saja. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina'al labani fashariba minhu, maka Nabi pun memilih bejana yang berisi susu, kemudian minumlah beliau daripadanya. Wa taraka ina'al khamri, dan beliau meninggalkan bejana yang berisi khamr. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah Jibril kepadanya, hudita lil fitrah, engkau terbimbing ke dalam fitrah. Wa hudita ummatuka ya Muhammad, dan juga hudiyat, dan juga terbimbing umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hurrimat alaikumul khamr, dan diharamkan atas kalian khamr. Thumma ansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kejadian ini 1 tahun sebelum hijrah, sedangkan diharamkannya khamr adalah setelah hijrah. Sehingga tentunya ini sebelum diharamkannya khamr. Ketika Rasulullah SAW memilih susu, maka Jibril memujinya. Hudita, engkau terbimbing ke dalam fitrah, dan terbimbing pula umatmu, dan niscaya akan diharamkan khamr atas kalian. Summan sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Makkah, maka kembalilah Rasulullah SAW ke Makkah. Falamma asbaha ghada ala Quraisyin fa akhbarahumul khabar, pagi harinya Rasulullah SAW menemui orang-orang Quraisy
dan memberitakan beritanya bahwa beliau pergi ke Baitul Maqdis semalam. Faqala aktsarun nas, tentunya berkatalah kebanyakan manusia, hadza wallah al-imr al-bayyin, sungguh ini adalah al-imr. Al-imr adalah amrul munkar, amr al-ajib al-munkar, perkara yang sungguh mengherankan atau perkara yang sungguh tidak bisa dipercaya. Semalam pergi ke Baitul Maqdis, hadza al-imr al-bayyin, ini sungguh kemunkaran yang nyata, kata mereka. Wallahi innal 'ir la tatruj syahran min Makkah ila Syam mudbiratan wa syahran muqbilatan. Sungguh demi Allah, perjalanan rombongan mereka yang berkuda atau berkendaraan, mereka menempuh 1 bulan berangkat dan 1 bulan kembali. Berarti membutuhkan 2 bulan untuk bolak-balik ke Baitul Maqdis. Demikian kata mereka. Apa yadhabu dzalika Muhammad fi lailatin wahidah? Apakah dia Muhammad berjalan ke Baitul Maqdis dan kembali lagi dalam waktu semalam? Wa yarji ila Makkah, dan kemudian kembali ke Makkah malam itu juga? Hadzal imril bayyin, kata mereka. Ini perkara yang sungguh mengherankan dan tidak mungkin bisa dipercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang rasul. Addal amanah wa ballagha risalah. Menyampaikan amanah dan menyampaikan risalah. Beliau menyampaikan apa adanya, sehingga berita yang seperti itu beliau sampaikan pula. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping siddiq, amanah, fatanah, juga beliau memiliki sifat tabligh, menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sampaikan berita tentang Isra beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun akibatnya ternyata sebagian mereka mengingkari, bahkan yang sudah masuk Islam ada yang murtad kembali, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hasan di sini. Qala fartadda katsirun mimman kana aslama. Kemudian murtadlah kembali sebagian besar orang yang tadinya sudah masuk Islam. Wa dhahaba an-nas ila Abi Bakr, maka manusia pun berduyun-duyun datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang yang paling percaya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, teman yang terdekat, yang paling percaya, yang paling beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka mereka pun mendatangi Abu Bakar Siddiq dan mereka berpikir Abu Bakar pasti juga akan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang berjalan ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam? Padahal semestinya harus ditempuh perjalanan sebulan berangkat, sebulan kembali. Harus ditempuh 2 bulan untuk berangkat dan kembali. Maka mereka pun berdatangan menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka berkata, faqalu lahu, hal laka ya Abu Bakr fi sahibik? Wahai Abu Bakar, maukah engkau mengetahui keadaan temanmu, sahabatmu, yazum annahu qad jaa hadhihi laila Baitul Maqdis wa shalla fihi wa raja'a ila Makkah. Lihatlah temanmu itu, sahabatmu itu, dia mengaku-ngaku bahwa dia telah berangkat ke Baitul Maqdis tadi malam dan dia kembali malam itu juga dan salat di sana dan kembali dari sana ke Makkah. Faqala lahum Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada mereka, innakum tukadzibuna alaihi? Apakah kalian menganggap dia berdusta? Qalu bala, tentu kami menganggap dia berdusta. Tidak mungkin seorang berjalan ke Baitul Maqdis dan kembali dalam waktu semalam. Ha huwa dzaka fil masjid yuhadditsu bihi an-nas. Lihatlah, dia sekarang masih berbicara kepada manusia di Ka'bah, di masjid. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, wallahi la in kana qalahu laqad sadaq. Sungguh demi Allah, kalau dia yang berkata, dia pasti benar. Lihat imannya Abu Bakar. Abu Bakar tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya salat beliau atau banyaknya puasa, tetapi dia mengalahkan kalian dengan sesuatu yang waqara fi qalbihi, sesuatu yang mantap di hatinya, yaitu iman. Dia menyatakan, kalaupun dia yang berkata, maka aku percaya, walaupun lebih daripada itu. Fama yu'jibukum min dzalik?
Apa yang membuat kalian heran? Fa wallahi innahu la yukhbiruni anna al-khabar la ya'tiyahu min Allah min as-sama'i ila al-ardi fi sa'atin min al-lailin aw naharin fa usaddiquhu. Apa yang mengherankan kalian? Sungguh demi Allah, dia telah menghabarkan kepadaku berita-berita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, dari atas 7 lapis langit sampai ke bumi dalam sesaat di malam hari atau sesaat di siang hari. Fa usaddiquhu, dan aku percaya. Lihat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan lihat pula cara berpikir beliau, cara berpikir seorang mukmin. Bagaimana aku tidak percaya? Kenapa kalian heran? Padahal aku sudah percaya kepadanya dengan sesuatu yang lebih jauh perjalanannya, yaitu wahyu yang datang dari Allah min fawqi sab'i samawat ilal ardi. Berapa jauh jaraknya dari atas 7 lapis langit, dari atas arus, dari Allah Subhanahu wa taala ke bumi, dan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ayyuhuma ab'ad ya hadza? Mana yang lebih jauh? Tentunya lebih jauh fawqi sab'i samawat. Ada ab'ad. Sedangkan aku sudah percaya dengan yang lebih jauh, yaitu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, dari arasnya di atas 7 lapis langit sampai ke bumi di malam hari atau sesaat di siang hari. Aku percaya. Apalagi cuma Baitul Maqdis. Fa hadza ab'ad mimma ta'jabuna minhu. Kata Abu Bakar, itu tentunya lebih jauh dari apa yang kalian terheran-heran. Tsumma aqbala hatta intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah mereka bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Faqala, maka Abu Bakar pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, ahaddatsa haula'il qaum annaka ji'ta Baitul Maqdis hadhihi al-lailah? Apakah benar engkau telah menghabarkan, memberitakan kepada mereka bahwa engkau mendatangi Baitul Maqdis tadi malam? Qala na'am. Kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Qala ya Nabi Allah, fasifhu li. Wahai ya Nabi Allah, gambarkanlah kepadaku. Fa inni qad ji'tuhu. Aku pernah mendatangi Masjidil Aqsa. Coba gambarkan kepadaku bagaimana bentuknya Masjidil Aqsa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, farufi'a li hatta nadartu ilai. Ketika itu digambarkan oleh Allah Masjidil Aqsa di hadapanku. Tentunya walaupun seseorang datang ke Baitul Maqdis atau suatu masjid kemudian pulang kembali, tidak semuanya dia ingatkan bentuk-bentuknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantunya. Digambarkan bentuknya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah menggambarkan begini pintunya, begini tiangnya, begini hadap. Semuanya digambarkan persis seperti apa yang beliau lihat sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan manhaj Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena manhaj beliau merupakan manhaj mukmin, manhaj iman. Yaitu beliau pertama memeriksa sanadnya, riwayatnya. Yani tidak percaya dulu karena yang membawa beritanya adalah orang-orang kafir. Maka kalimat pertama yang diucapkan oleh Abu Bakar dengan bahasa, apakah kalian menganggap dia berdusta? Apakah benar dia yang berkata? Sungguh kalau dia yang berkata, aku percaya, walaupun lebih daripada itu. Bahasanya kalau dia yang berbicara, kalau Rasul yang berkata, faqad shadaq. Ini kalimatnya disebutkan di sini. Kalau beliau yang berkata, faqad shadaq, maka dia benar. Kenapa masih pakai kalau? Karena baru mendengar dari orang-orang kafir musyrikin. Maka karena musyrikin, sekarang dia masih berbicara di masjid, silahkan datangi dia. Maka datangi oleh Abu Bakar. Pertama, tabayyun. Ahaddasta haula'i annaka qad ji'ta Baitul Maqdis? Apakah benar engkau wahai Rasul menghabarkan pada mereka bahwa engkau telah mendatangi Baitul Maqdis? Maka Rasulullah menjawab, na'am. Baru sanadnya sahih. Setelah sanadnya sahih, amanna bihi, kami beriman kepadanya karena ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj ahlus sunnah. Melihat sanadnya, kalau terbukti sahih sanadnya betul-betul Rasulullah SAW yang berbicara, maka diterima.
Walaupun akal bodohnya orang kafir nggak percaya, tetapi akalnya seorang mukmin beriman. Karena akalnya seorang mukmin beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Kalau saja kekuatan manusia berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya tentunya nggak akan sanggup semalam. Tetapi kalau kekuatan Allah, maka kaum mukminin beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Maka ikhwan fillah azakumullah, Abu Bakar menyatakan kepada Rasulullah SAW untuk membuktikan kebenarannya di hadapan musyrikin. Coba Rasulullah SAW kabarkan, beritakan tentang masjid tersebut karena aku sudah pernah melihatnya dan sebagian musyrikin juga sudah pernah melihatnya. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan persis seperti apa yang telah mereka lihat. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasifuhu li Abi Bakrin. Maka mulailah Rasulullah SAW menggambarkannya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yaqulu Abu Bakar, dan berkata Abu Bakar kepadanya, sadaqta, engkau benar. Ashhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta idza intaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, hingga ketika selesai Abu Bakar berbicara, Rasulullah pun berbicara kepada Abu Bakar, wa anta ya Abu Bakrin as-Siddiq, dan engkau wahai Abu Bakar. Maksudnya kalimat dan persaksian pula. Ketika Abu Bakar menyatakan asyhadu annaka Rasulullah, maka Nabi pun menyatakan dan aku juga bersaksi bahwa engkau adalah as-Siddiq. Engkau adalah as-Siddiq. Fa yauma idin sammahu as-Siddiq. Masa saat itu, sejak saat itu Abu Bakar dijuluki dengan as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. An Sa'id bin Musayyib, diriwayatkan pula dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasafa li ashabihi, bahwa Nabi SAW menggambarkan pula bukan hanya masjidnya tetapi nabi-nabi yang ditemuinya, menggambarkan Ibrahim seperti apa, menggambarkan Musa seperti apa, menggambarkan Isa seperti apa. Hina ra'ahum fi tilka al-lailah, ketika Nabi melihat mereka di malam itu. Qala, disebutkan faqala amma Ibrahim, adapun Ibrahim alaihi salam, falam ara rajulan asbah qat bi sahibikum, maka tidak ada seorang pun yang paling mirip dengannya lebih daripada sahabat kalian ini, yakni dirinya, yakni Rasulullah SAW. Tidak ada di antara kalian yang paling mirip dengannya, tidak ada yang lebih mirip daripada aku. Wala sahibukum asbah bihi minhu, demikian pula aku tidak ada yang lebih mirip kepada aku kecuali beliau, ini Ibrahim alaihi salam. Wa amma Musa, adapun Musa alaihi salam, farajulun Adam, seseorang yang Adam itu berkulit sawo matang, tawilun, tinggi, darbun ja'dun, kurus dan keriting rambutnya, aqna, memiliki hidung yang mancung, ka'annahu min rijali Shanu'ah, sepertinya beliau dari orang-orang Shanu'ah, satu daerah di sana, kabilah dari suku Izid, itu Shanu'ah. Wa amma Isa bin Maryam, adapun Nabi Isa bin Maryam, farajulun ahmar, adapun Isa, Nabi Isa alaihi salam adalah seseorang yang merah, yakni berkulit merah, bainal qasiri wat tawil, antara tinggi dengan pendek, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Sabtus sya'ri, mengkilat rambutnya, lurus rambutnya, katsirul khailanil wajhi, banyak daging di wajahnya, ka'annahu kharaja min dimas, sepertinya beliau baru keluar dari kamar mandinya, ini karena segarnya dan rambutnya juga dalam keadaan basah, mengkilat. Tukhalu ra'suhu yaqturu ma'an, seakan-akan rambutnya meneteskan air. Asbah rijalikum bihi, yang paling mirip dari laki-laki kalian adalah Urwah ibn Mas'ud At-Thaqafi. Yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salam adalah Urwah ibn Mas'ud At-Thaqafi. Tidak seperti yang digambarkan di gereja-gereja. Nah, kisah Mi'raj, kisah yang berikutnya tentunya yang berkaitan dengan Isra adalah Mi'raj.
Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa haddatsani man attahim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, menyampaikan kepadaku, kata Ibnu Ishaq, dari orang yang aku tidak menuduhnya, ya, tidak menuduhnya dengan dusta, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma farightu mimma kana fi Baitul Maqdis, ketika selesai aku dari Baitul Maqdis, utiya bil mi'raj, maka aku pun diangkat. Walam ara syai'an qad ahsana minhu, dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripadanya. Ini ketika diangkat naik ke langit, beliau melihat keindahan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Wa huwa alladhi yamuddu ilaihi mayyitukum 'ainaihi idza hudira, dan itulah yang dipandang oleh mayit-mayit kalian ketika dia dalam keadaan akan wafat. Pernah melihat orang yang sakaratul maut, matanya melihat menerawang ke atas. Dalam riwayat ini wallahu ta'ala alam, bahwasanya yang dilihat olehnya adalah apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu, sesuatu yang tidak pernah dilihatnya, sesuatu yang tidak pernah dilihatnya, yaitu apa yang dilihatnya di atas sana. Fa as'adani sahibi fihi hatta intaha bi ila babin min abwabis sama, maka diangkatlah aku oleh sahabatku, ini oleh Jibril alaihi salam, hingga berakhir di pintu langit yang pertama dari pintu-pintu langit. Yuqalu lahu babal hafadhah, yang pintunya dijuluki dengan nama babal hafadhah, pintu hafadhah. Alaihi malakun minal malaikati yuqalu lahu Ismail, di sana ada malaikat-malaikat yang dijuluki dengan Ismail. Tahta yadaihi 12,000 malak, di bawah kekuasaannya, di bawah pimpinannya ada 12.000 malaikat. Tahta yadai kulli malakin minhum 12,000 malak, dan di bawah masing-masing dari malaikat-malaikat yang 12.000 itu memimpin pula 12.000 malaikat. Berapa berarti malaikatnya? 6. Ismail memimpin 12.000 malaikat, dan dari 12.000 itu masing-masingnya memimpin 12.000 pula. Berarti 12.000 dikali 12.000. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina haddatha bihadzal hadits. Beliau menyampaikan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali Dia sendiri. Ini jumlahnya sangat banyak, sangat besar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sehingga dikatakan pula dalam riwayat ruwiya bisighatit tamrid, karena masih dipermasalahkan riwayatnya, inna sama ta'id, sesungguhnya langit itu merintih seperti rintihannya hewan ketika diberi beban terlalu berat. Kenapa sama ta'id merintih? Wa huqqa an ta'id, dan pantas dia merintih. Laisa fiha maudhi 4 asabi', tidak ada satu jarak 4 jari pun di langit sana kecuali ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti padat sekali malaikat di langit. Tidak ada jarak 4 jari kecuali sudah ada malaikat yang berikutnya. Tidak ada jarak 4 jari, ada malaikat yang berikutnya. Demikian di langit. Ikhwan fillah azakumullah, tentunya malaikat demikian banyaknya jumlahnya sehingga dikatakan dalam riwayat ini oleh Rasulullah SAW, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui besarnya jumlah tentara Allah kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Falamma dakhala bi qala man hadha ya Jibril, ketika membawaku ke pintu tersebut, maka dia bertanya, siapa ini wahai Jibril? Siapa yang bertanya? Malaikat tadi, malaikat yang dijuluki dengan Ismail. Di sana ada ada il, yang maknanya adalah ilah, sehingga dikatakan yuqal
ana Jibril wa Mikail, dan semua yang berakhir dengan il itu dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Ubaidullah, dan seterusnya, dan demikian. Nah, qala hadza Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ditanya, siapa yang bersamamu? Dijawab, ini adalah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala aw qad bu'ith? Apakah sudah dibangkitkan? Apakah sudah diutus? Qala na'am. Iya, sudah diutus. Qala fada'ali bi khairin wa qalahu. Maka didoakanlah untukku dengan kebaikan. Kata Rasulullah SAW. Maka aku didoakan olehnya dengan kebaikan. Lamma dakhaltu as-samaa'a ad-dunya ra'aitu biha rajulan jalisan. Ketika aku sudah mulai masuk ke langit yang pertama yang dijuluki dengan sama ad-dunya, langit dunia, maka aku melihat di sana ada seseorang yang duduk. Ta'rudu alaihi arwahu bani Adam. Ditampakkan kepadanya ruh-ruh anak Adam. Fayaqulu li ba'dihha idza 'uridat alaihi khairan wa yazurru bihi ويقول روح طيبة خرجت من جسد طيب. Orang yang duduk tadi ditampakkan kepadanya beberapa ruh-ruh. Setiap orang yang mati diangkat ruhnya, maka ditunjukkan kepadanya. Maka kalau ruh itu adalah ruh yang baik, maka dia gembira. Kemudian dia berkata, ruhun tayyibah, ini adalah ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Wa yaqulu li ba'dihha idza 'uridat 'alaihi, dan ditampakkan, dan dia berkata ketika ditampakkan kepadanya sebagian yang lain yang jelek, maka dia akan berkata uff, ya. Wa ya'bis biwajhi, dan mukanya mulai masam melihat ruh yang jelek. Wa yaqul, dan dia berkata ruhun khabithah kharajat min jasadin khabith, ini ruh yang jelek dan keluar dari jasad yang jelek. Qultu man hadha ya Jibril, maka kata Nabi SAW bertanya kepada Jibril, man hadha ya Jibril, siapa orang ini yang duduk tadi yang ditampakkan kepadanya ruh-ruh manusia? Qala hadha abuka Adam, ini adalah bapakmu Adam alaihi salam. Wa ta'rud alaihi arwahu dhurriyyatihi fa idza marrat bihi ruhul mu'min minhum sarra biha wa qala ruhun tayyibah kharajat min jasadin tayyib. Kalau dia melihat, kata Jibril menerangkan kepada Rasulullah SAW, ini adalah Adam, dan ditampakkan kepadanya ruh-ruh dari turunan-turunannya. Kalau ditampakkan ruh dari turunannya seorang beriman, maka dia bahagia, dia gembira, dan kemudian dia berkata, ini adalah ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Kalau lewat kepadanya, ditampakkan kepadanya ruh orang kafir, maka dia berkata uff wa karihaha, dan dia tidak suka. Kemudian dia berkata ruh yang jelek keluar dari jasad yang jelek. Thumma ra'aitu rijalan lahum masyafir kama syafir ibil. Kemudian aku melihat orang-orang yang bibirnya seperti bibirnya unta. Fi aidihim qita'un min nar, di tangannya ada potongan-potongan api. Kal afhar, seperti fihir. Fihir itu seperti batu bongkahan yang sebesar ini. Yang kemarin kita bahas tentang Hammalat al-Hatab, wanita yang Allah juluki dalam Al-Quran sebagai pembawa kayu bakar, yaitu istrinya Abu Lahab. Dia membawa fihir. Nah, di sini apinya kal afhar, sebesar fihir, sebesar batu-batu bongkahan itu tadi. Yaqdhifuha, dia lemparkan ke mulutnya, dia telan sampai keluar dari duburnya, dimakan lagi, sampai keluar lagi dari duburnya, dan terus seperti itu, tersiksa dengan api yang demikian. Faqultu man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i akalatu amwalil yatama dhulman, mereka adalah orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Sebagian para ulama menganggap bahwa apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah apa yang merupakan adab dari adab-adab kubur di alam barzakh. Kenapa demikian? Karena masanya belum masa adab neraka, sehingga apa yang dilihat itu belum ada hisab,
belum ada kebangkitan, maka yang dimaksud adalah azab di kuburnya di alam barzakh yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena alam barzakh adalah alam lain di selain alam dunia ini. Wallahu taala alam di mana. Tsumma ra'aitu rijalan lahum butunun lam ara mithlaha qat. Kemudian ada orang-orang lagi yang aku lihat memiliki perut-perut yang tidak pernah aku lihat perut seperti itu buncitnya. Bisabili ali Fir'aun, berjalan di jalannya ali Fir'aun, yakni disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Yamirruna alaihim kal'ilil mahyumah hina yu'raduna 'alan nar. Digiring mereka dan mereka berjalan sempoyongan seperti keledai-keledai atau seperti binatang-binatang yang dalam keadaan dia mahyumah. Disebutkan mahyumah di sini al-'utas, yang kehausan dalam keadaan tidak mendapatkan minum. Hina yuraduna 'alan nar, seperti itu mereka digiring ke dalam api neraka. Yati'unahum la yaqdiruna 'ala an yatahawwalu min makanihim dalik. Mereka berjalan dan mereka menginjakkan kakinya dalam keadaan tidak mampu untuk mengarah kepada arah lain kecuali ke arah nar. Qultu, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i akalatur riba. Mereka adalah pemakan-pemakan riba. Qul a'azakumullah alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa, tidaklah bangkit mereka kecuali seperti orang-orang yang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Tidak akan bangkit nanti yaumul qiyamah kecuali seperti orang-orang yang kemasukan setan, kemasukan jin, dalam keadaan orang-orang yang tidak waras. Demikian keadaan mereka, orang yang kesurupan. Tsumma ra'aitu rijalan baina aydihim lahmun saminun thayyib. Kemudian melihat pula orang-orang yang di tangannya ada daging yang bagus, yang samin, daging gemuk segar bagus di tangan kanannya. Sedangkan di tangan lainnya daging yang busuk bau, yang sudah muntin, sudah bau busuk. Tetapi mereka selalu memakan yang busuk tadi ke mulutnya dan membiarkan daging-daging yang segar, yang sehat. Qultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Yang menyengaja dia makan atau daging-daging yang busuk dan meninggal daging-daging yang bagus. Qala haula'il ladzina yatrukuna ma ahallallahu lahum minan nisa. Mereka adalah orang-orang yang membiarkan, meninggalkan apa yang Allah halalkan dari para wanita, dan kemudian mereka pergi untuk mengambil yang haram dari para wanita. yakni meninggalkan istrinya yang halal untuk berzina dengan wanita yang haram. Thumma ra'aitu nisa mu'allaqatin bitadyihin. Kemudian aku melihat wanita-wanita yang digantung dengan tetek-tetek mereka, digantung. Faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i allati adkhalna 'ala ar-rijali man laysa min auladihim. Mereka adalah orang-orang yang memasukkan laki-laki ke rumahnya yang bukan anak-anaknya sendiri. yakni memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke rumahnya. Dikatakan selanjutnya, summa as'adni ila as-sama'i tsaniyah. Kemudian aku diangkat ke langit yang kedua. Kemudian di sana ada ibnal khalah, ada dua anak bibiku, yakni anak saudara dari ibuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya ibn Zakaria alaihi assalam. Thumma as'adani ila as-sama'i tsalitsah warabi'ah wa khamisah. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.